Di kaki Gunung Pesagi yang menjulang megah, terbentang tanah Sekalabrak yang sejuk dan subur. Di sanalah masyarakat Buai Kenyangan hidup berpegang pada adat, agama, dan nilai-nilai luhur warisan leluhur. Pada masa itu, sebuah tradisi bernama Sasiah masih menjadi bagian dari kehidupan para muli dan Mahanai. Di antara hamparan sawah, rumah-rumah panggung, dan aliran Wai Tipon dan Wai Semaka, suara serdam bambu sering mengalun memecah sunyi malam. Di Pekon Tanuh Cukui, hiduplah seorang Mahanai bernama Mat Jenari. Ia dikenal tampan, alim, dan rajin membantu kedua orang tuanya. Seusai bekerja dan menunaikan sholat berjamaah di surau, ia kerap duduk di tepi Wai Tipon meniup serdam bambunya. Alunannya yang syahdu mampu menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Tak jauh dari sana, di Pekon Kerang, tinggal seorang muli bernama Cik Rohmadiwi. Gadis itu dikenal karena kecantikannya yang anggun dan budi pekertinya yang lembut. Dengan baju kurung dan kain miwang yang dikenakannya, ia menjadi kebanggaan keluarga, sekaligus bunga desa yang disegani masyarakat. Suatu malam, tayuhan adat digelar dengan meriah. Lamban adat dipenuhi cahaya lampu minyak, kain miwang dan kain celugam yang indah, dan alunan musik tradisional Lampung. Di tengah keramaian itulah, untuk pertama kalinya Mat Jenari melihat Cik Rohmadiwi. Tatapan mereka bertemu sesaat, namun cukup untuk membuat hati keduanya berdebar. Sejak malam itu, bayangan Cik Rohmadiwi tak pernah jauh dari pikiran Mat Jenari. Menjelang akhir acara, Mat Jenari menulis sebuah surat sederhana. Dengan bantuan jenang, surat itu disampaikan kepada Cik Rohmadiwi. Gadis itu membacanya dengan wajah tersipu malu, lalu membalas surat tersebut dengan penuh kesopanan. Keinginan Mat Jenari untuk mengenal Cik Rohmadiwi semakin besar. Namun adat mengajarkan bahwa setiap niat baik harus ditempuh dengan cara yang baik. Karena itu, ia mendatangi kepala bujang untuk meminta izin melakukan Sasiah. Sasiah adalah tradisi masyarakat Lampung tempo dulu, di mana seorang Mahanai dan muli dapat saling mengenal melalui percakapan berbisik dari luar jendela rumah pada malam hari. Tradisi ini dilakukan dengan tetap menjaga batasan adat dan agama, sehingga kehormatan keluarga dan martabat seorang muli tetap terjaga. Setelah mendengar maksud Mat Jenari, kepala bujang memberikan izin dan berpesan agar ia selalu menjaga adab serta menghormati marwah seorang muli. Malam yang dinanti pun tiba. Dengan membawa obor, Mat Jenari berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Cik Rohmadiwi. Setibanya di sana, ia duduk di bawah jendela rumah panggung dan mulai meniup serdam bambunya perlahan. Dari balik bilik, Cik Rohmadiwi mengenali alunan serdam itu. Ia membuka sedikit jendela yang tertutup tirai dan menyambut kedatangan Mat Jenari dengan suara yang lembut. Malam itu, mereka berbincang panjang. Tidak ada tatapan mata, tidak ada sentuhan tangan. Hanya suara yang menghubungkan dua hati yang sedang belajar saling mengenal. Dalam kesederhanaan Sasiah, tumbuh rasa yang tulus, dijaga oleh adat, dihiasi kesopanan, dan dipayungi nilai-nilai agama. Hari demi hari berlalu. Pertemuan-pertemuan sederhana itu menjadi saksi tumbuhnya kasih sayang di antara keduanya. Di bawah cahaya bulan dan alunan serdam yang terus mengalun, cinta Mat Jenari dan Cik Rohmadiwi berkembang perlahan seperti bunga yang mekar di tengah Pekon. Waktu terus berjalan. Tradisi Sasiah yang dahulu menjadi bagian dari kehidupan para muli dan Mahanai perlahan menghilang bersama perubahan zaman. Namun nilai-nilai kesopanan, penghormatan, dan kemuliaan adat yang melandasinya tetap hidup di tengah masyarakat Sekalabrak hingga hari ini. Dan hingga kini, di tanah Sekalabrak yang sejuk, di bawah bayang Gunung Pesagi,
Kisah Mak Jenari dan Cik Rohmadiwi masih dikenang sebagai gambaran indah tentang bagaimana leluhur Lampung memaknai cinta, menjaga kehormatan, dan merawat hubungan antar manusia dalam balutan adat yang luhur.